Salam umat Tuhan yang seberkati. Kita berjumpa kembali dalam acara renungan masa Prapaskah 2024. Hari ini kita akan merenungkan tema dikorbankan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ketika kami saat ini akan membaca firman-Mu yang bertuliskan dalam Alkitab, tolonglah kami untuk dapat mengerti maksud-Mu. Dan karena itu, biarlah Roh Kudus yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, berkarya bagi kami, dan memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu. Tolonglah kami juga agar mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Dan sebagai ayat nas kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 11 ayat 49 dan 50 yang berbunyi demikian. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, peristiwa apa yang biasanya membuat kita tertawa lepas? Pasti sebagian besar akan mengatakan saat menyaksikan peristiwa yang lucu dalam sebuah pertunjukan lawak. Namun pada bagian yang mana? Biasanya adalah ketika ada orang yang dikorbankan. Mau duduk dan tiba-tiba kursi diambil sehingga jatuh. Dan tindakan-tindakan konyol lainnya. Ironis bukan? Tapi itulah realitasnya, bahwa sadar ataukah tidak kita kerap mengorbankan orang lain. Pemilihan penatua dan pengurus badan pelayan kerap kali disadari ataukah tidak tindakan mengorbankan terjadi. Yang penting jangan saya. Hal inilah yang kita temukan saat membaca perikop kita secara utuh. Nampak kehadiran Yesus membuat posisi pemuka-pemuka agama merasa terancam. Namun yang dipakai sebagai alasan adalah mendatangkan ancaman bagi tempat suci dan bangsa. Karena itulah disepakati untuk mengorbankan Yesus agar tidak mendatangkan persoalan bagi mereka. Pernyataan Kayafas ini kerap kali menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama. Lebih baik satu orang saja yang menjadi korban atau tepatnya dikorbankan daripada banyak orang yang akan mengalami dampak. Dan kalau kita merajuk pada tradisi di sekitar kita korban, bukankah juga sudah mengakar dalam tradisi lama untuk membangun rumah, jembatan, gedung, dan bangunan-bangunan lainnya kerap kali disertai dengan tumbal dalam bentuk binatang. Semua potensi negatif dialihkan kepada binatang yang ditumbalkan agar kemudian yang terjadi hanyalah hal-hal yang positif. Namun apakah tepat kalau hal ini masih menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan Kristus?
Nampaknya hal ini tidak boleh menjadi bagian kita sebagai umat tebusan. Sebab Yesus bukannya mengorbankan, namun dalam keadaan sadar dan kerelaan diri, memberikan diri untuk berkorban bagi keselamatan dunia. Tindakan Yesus bersedia berkorban inilah yang seharusnya menjadi gaya hidup kita sebagai umat Allah dan bukan sebaliknya, mengorbankan orang lain. Kesediaan berkorban, maka di sana ada unsur kesadaran diri untuk memberikan diri dan bukan dikorbankan, yang itu berarti ada unsur keterpaksaan. Dan sekali lagi Yesus sadar diri dengan berkorban ada nilai yang sedemikian bermakna yang ingin dibagikan kepada dunia. Demikian juga halnya kita saat berkorban, maka biarlah kita menempatkan sebagai berkorban dan dikorbankan. Kiranya melalui minggu-minggu Prapaskah ini, kita semakin dibentuk menjadi murid Yesus yang semakin meneladankan Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami juga mohonkan kiranya Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan pengorbanan-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan keseharian kita dalam penyertaan dan berkat Tuhan untuk menjadi saksinya.